Ustadz Teguh Wisnu menangis haru saat pertama kali mengumandangkan azan pertama di lokasi yang akan dibangun Masjid As-Solihin Yokohama, Jepang. Awalnya ada seorang ustadz yang akan azan di sana. Namun lantaran Wisnu ingin meraih berkah dan pahala, Wisnu meminta agar dirinya untuk azan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang mau azan itu bukan, yang azan itu udah ada ustadz di sana. Cuman nggak ini aja, tiba-tiba spontan gitu, Ustadz izinkan saya boleh nggak yang azan gitu. Karena saya mau jadi, maksudnya dapat pahala mudah-mudahan di situ, artinya yang menjadi yang pertama gitu ya, mengumandangkan azan di tanah ini Ustadz gitu. Ustadz Fatih, silakan bang, nggak apa-apa antum aja gitu. Ya nggak tahu ya, waktu itu terharu aja gitu. Ya terharu kan nggak bisa dibuat-buat. Karena kan pahala mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah buat saya gitu kan. Artinya ketika saya meninggal, mudah-mudahan amalan itu terus mengalir gitu. Jadi kebayang sampai ke situ. Jadi sampai kan makanya nada azannya kemana-mana kan, karena udah nggak tahan gitu. Waktu pada saat itu terharu banget gitu. Ya, Wisnu dan beberapa teman-teman selebriti lainnya seperti Arie Untung, Ustadz Denny Salim, beberapa waktu lalu pergi ke Jepang untuk melihat tanah yang akan dibangun masjid hasil dari sumbangan para donatur. Masjid ini akan menjadi masjid pertama Indonesia yang pertama kali dibangun di Yokohama. Lantas apa alasan Wisnu dan kawan-kawan untuk membangun masjid di Yokohama? Ya alhamdulillah, jadi itu lahannya itu di Yokohama, Jepang ya, dan kalau untuk tanah itu alhamdulillah udah artinya sudah terakuisisi lah ya, lahan 400 meter persegi itu. Nah cuman memang untuk pembangunan itu butuh, kalau nggak salah kemarin teman-teman di Jepang bilang butuh 32 M di sana gitu. Nah makanya kita mencoba untuk ya berikhtiar lah poinnya ya, udah pasti doa kepada Allah agar Allah mudahkan. Terus kita berikhtiar untuk bisa merealisasikan pembangunan Masjid Indonesia pertama. Masjid udah ada di Jepang, tapi ini Masjid Indonesia pertama untuk di Yokohama. Saya sempat tanya-tanya sih sama, dikasih tahu di Yokohama itu adalah pertama kali Islam masuk ke Jepang tuh di Yokohamanya gitu. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sejarah buat kita. Masjid Indonesia pertama di Yokohama itu terbangun mudah-mudahan. Tak hanya mengumandangkan azan, Wisnu pun berkesempatan untuk meletakkan batu pertama tanda akan dimulainya pembangunan masjid. Meski pembangunan masjid di tanah seluas 400 meter ini akan membutuhkan waktu yang lama lantaran masih membutuhkan dana yang cukup besar sebesar 32 miliar. Bismillah, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Bismillah. Faris, mana Faris? Ayo. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ini proses masih cukup panjang sih ya teman-teman semua, karena untuk ngumpulin di angka segitu kan butuh waktu juga ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Groundbreaking aja sih sebenarnya, lebih ke groundbreaking aja. Terus Ya, tak mudah untuk bisa mengumpulkan dana sebesar 32 miliar. Hal ini membuat Wisnu melakukan lelang barang-barang pribadinya seperti baju dan lain-lain. Bahkan Adam, anak Wisnu, ikut lelang barang mainan kesayangannya. Dan meski sedih, namun Adam rupanya bahagia. Mainannya yang terjual seharga 2 juta rupiah untuk membangun masjid. Lantas benarkah Wisnu memang mengarahkan Adam untuk ikut berdonasi membangun masjid? 1 juta! Nah, itu kan proses untuk pengumpulan donasi juga gitu ya. Artinya salah satu kegiatannya kita lelang. Nah waktu lelang tersebut ada mainan Adam gitu. Adam mau ini enggak? Mau lelang sekalian enggak?
tadinya dua mainan kan, cuman akhirnya dia satu aja deh gitu yang lelang gitu kan. Dia mau lelang itu ya akhirnya dia ini lelang Adam kan, kita lelang baju, barang-barang kita terkumpul gitu ya. Ya alhamdulillah Adamnya ya nih yang ini ada yang mau nggak, berapa melelangnya Adam? 100.000 gitu kan. Kaget dia, ternyata ada yang bilang 1 juta. Wah kaget Adam, 1 juta gitu. 1,5 juta, 2 juta, akhirnya 2 juta kan terjual. Kalau misal ke Adam sih lebih ke memberikan semangat, spirit dan pengalaman sebenarnya. Dan kami sebagai orang tua harapannya adalah Adam terbiasa untuk syiarnya dengan cara yang dia bisa lakukan gitu kan. Salah satunya ini, jadi ini pengalaman ini mudah-mudahan bisa membuat dia tambah semangat. Wisnu berharap pembangunan masjid ini akan menjadi momentum perkembangan Islam di Yokohama. Pasalnya, Yokohama adalah menjadi kota pertama tersebarnya agama Islam di Jepang. Kini, Wisnu dan kawan-kawan akan berupaya mengumpulkan dana untuk bisa terbangunnya masjid pertama Indonesia di Yokohama dengan fasilitas yang mumpuni. Lantas benarkah Wisnu berharap tahun ini dirinya bisa sujud di Masjid As-Solihin di Jepang? Pengennya sih tahun ini sudah bisa sujud di sana. Pengennya gitu ya. Artinya kan secara dana yang terkumpul diusahakan dan diupayakan, ya pasti minta sama Allah, berdoa sama Allah. Kalau hitung-hitungan nggak tahu, saya kan nggak tahu ya untuk pembangunan berapa lama membutuhkan waktu. Cuman kemarin apakah mungkin sudah terkumpul dananya, pertama terbangun mungkin misal 1 lantai dan kita bisa sujud di sana gitu di Desember tahun ini misalnya. Atau tahun depan nggak tahu. Tapi kalau untuk target sih setahu saya kemarin ngobrol sama Ustadz Fatih itu di akhir tahun. Ya, selain meresmikan pembangunan masjid di Jepang serta berusaha menggalang donasi dari warga Indonesia yang tinggal di sana, Wisnu rupanya juga mengajak keluarga untuk liburan ke Jepang. Karena sudah di Jepang ya artinya kita juga ya beberapa keluarga, kayak saya bawa keluarga, Mas Ari bawa keluarga, Caca juga, Mbak Luki juga ya, dan Ustadz Fatih juga itu juga ada agenda liburan lah karena udah di Jepang gitu ya, karena lumayan kan jarak ya antara Indonesia ke Jepang gitu. Jadi setelah event semua selesai kita liburan gitu. Sementara itu, rasa syukur dipanjatkan Aryani Fitriana dan Doni Michelle lantaran dirinya bisa kembali dengan selamat usai melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Meski lelah, namun Aryani bahagia bisa melaksanakan ibadah umroh bersama suami dan anak-anak. Lantas seperti apa pengalaman perjalanan spiritual Aryani saat melaksanakan ibadah umroh? Pengalamannya benar-benar perjalanan spiritual yang yang aku pengen buru-buru ulang lagi sebenarnya, karena perjalanan spiritual kayak gini nggak kayak kita jalan-jalan ke luar negeri yang bisa misalnya sebulan sekali bisa kita lakuin, bisa aja sih sebenarnya, cuma nggak tahu pengen buru-buru balik lagi. Dan aku benar-benar amazed banget kan aku datangin dua kota suci ya gitu, di Madinah dan Mekah, dan dua-duanya benar-benar breathtaking banget. Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, aku cuma bisa ngelihat masjid-masjidnya tuh dengan air mata, bahagia. Oh ya, seneng banget deh. Ya, ini pengalaman berharga bagi Aryani dan Doni serta anak-anak. Apalagi ini menjadi pengalaman umroh pertama bagi Aryani dan Doni pasca mereka menikah. Lantas benarkah putranya sempat rewel saat menjalani ibadah umroh? Benarkah kepergian ke Tanah Suci merupakan kado terindah anniversary pernikahan Aryani dan Doni yang ke-8 tahun? Yang pertama sama buat anak-anak, pertama juga buat aku karena setelah berkeluarga ya. Kalau dulu sih alhamdulillah pas masih kecil udah pernah, cuma kan udah lupa ya gitu. Anak-anak senang alhamdulillah nggak jet lag juga, senang banget mereka. Dan mereka akhirnya bertanya, mah ternyata kita dalam sehari tuh harus sholat terus ya gitu kan. Iya, nah emang harus, pokoknya aku kasih tahu panjang lebar lah kenapanya gitu. Rewel sih enggak ya alhamdulillah, cuma ada sekali sisi kakaknya si Isko bilang aku nggak mau ke masjid lagi, aku bosan, aku mau tidur. Cuma namanya anak-anak ya udahlah nggak apa-apa. Enggak, jadi kita pun juga nggak ngeh kalau misalnya ternyata abis anniversary ya berangkatnya gitu. Jadi alhamdulillah rezeki.
sekalian. Berada di Tanah Suci Mekah, Aryani rupanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memanjatkan doa di depan Ka'bah. Aryani pun berharap pasca umroh, dirinya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Lantas, doa apa saja yang dipanjatkan Aryani di depan Ka'bah? Banyak benar-benar semua doa aku keluarkanlah, aku panjatkan dan semoga dijabah, amin. Sangat lebih tenang. Ini baru banget pulang ke Jakarta sih ya gitu kan, maksudnya kan pasti akan butuh beberapa hari nih kita akan melihat apa ya perubahan dalam diri gitu seperti apa. Cuma yang pasti sih untuk ibadah 5 waktu dan yang lainnya insya Allah banget akan lebih aku rajinin lagi, dan semoga nggak bolong-bolong atau kayak gimana, karena kan Di sisi lain, meski sudah bercerai, Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo tetap kompak rayakan ulang tahun Miro Materazzi yang ke-10. Dalam akun Instagramnya, Oki mengunggah momen dirinya dengan Gunawan bersama Miro dengan caption, "Alhamdulillah 10 tahun usiamu sekarang. Semoga kelak kamu jadi anak kebanggaan keluarga ya. Anak soleh, berbakti sama orang tua, tambah pinter dan rajin ibadah." Dalam akun Instagram, Oki dan Gunawan terlihat kompak dan bahagia saat merayakan ulang tahun Miro. Tak ada rasa permusuhan di antara keduanya, meski saat proses perceraian keduanya terlibat konflik. Oki rupanya ingin memanfaatkan momentum ulang tahun Miro untuk berdamai dan saling memaafkan lantaran ingin hidup tenang. Bagi Oki, meski dirinya dan Gunawan sudah gagal menjadi suami istri, namun mereka tak ingin gagal menjadi orang tua. Kunci hidup tenang adalah saling memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Semua yang terjadi sudah kehendaknya. Nikmati semua proses dan jalani sebaik-baiknya. Gagal sebagai suami istri bukan berarti gagal sebagai mama dan papa untuk Miro. Ya, momen kebersamaan Oki dan Gunawan rupanya memantik rasa penasaran netizen. Banyak netizen menduga-duga jika Oki dan Gunawan kembali bersama. Wajar saja jika netizen berharap keduanya kembali bersama, namun Oki dan Gunawan rupanya sempat berujar jika keduanya enggan kembali bersama, lantaran Oki rupanya sudah sakit hati dengan ulah Gunawan yang sudah mengkhianatinya. Sebaliknya, Gunawan pun tak ingin rujuk dengan Oki, lantaran dirinya juga sakit hati, lantaran Oki sudah menuding dirinya berselingkuh. Lantas mungkinkah demi anak keduanya akan rujuk? Komunikasi sih baik-baik aja sampai sekarang, dan setelah ini juga saya ke rumah nganterin anak juga kan. Itu kalau langsung sama Oki sendiri, jadi nggak lewat orang lain ataupun, makanya sampai sekarang dan sebelumnya juga komunikasi langsung sama Oki juga baik-baik aja. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai, ya sudah gitu kan.